Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah berpulang Sadikin, dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup lama beliau sakit. Mungkin ini memang jalan terbaik untuk menghindari banyak mungkin rasa sakit yang selama ini dideritanya. Lepas dari itu siapapun pasti akan mati. Belum tentu orang yang tua yang mati duluan. Bukan, tidak. Tidak harus yang mati duluan orang tua. Baru lahir mati juga boleh, tidak ada masalah. Orang muda mati juga boleh. Bahkan statistik dari kepolisian yang banyak meninggal itu justru bukan orang tua tapi anak muda. Kenapa? Berkebutan, tabrakan mati, tawuran mati. Nggak ada nenek-nenek tawuran, nggak ada. Mana ada nenek-nenek tawuran? Nggak ada. Yang mati simbah-simbah karena balapan, nggak ada. Nggak ada. Yang mau balapan, tawuran semacam itu anak muda. Dan itu menjadikan statistik anak muda banyak meninggal di usianya yang masih relatif muda. Kadang-kadang pertanyaannya begini, loh kok meninggal? Sakit apa? Umurnya berapa? Itu kan masalah yang klasik dari dulu sampai sekarang. Ketika ada yang meninggal yang ditanyakan itu, padahal mati tidak ada hubungannya dengan itu. Sakit apa? Mati tidak harus sakit. Wong kemarin masih seger, meger-meger masih makan bareng, pulang meninggal. Ada yang kelilipan mati juga. Kelilipan karena ucek-ucek merem nabrak truk, meninggal. Kita tidak pernah tahu kapan kita mati. Kalau kita tahu matinya kapan, wah, misalnya besok mati loh, sekarang kita bertobat loh. Neraka gak ada isinya. Kita bertobat loh. Kalau bertobat kan dosanya hilang semua. Kalau kita tahu matinya di Solo, yo besok matinya di Solo, sebelum mati kita ke Sukoharjo loh, pokoknya Sragen nggak bisa mati, malah ke Israel laporan, lu kenapa belum jadi mati? Ya Allah lah, dia pindah ke Sragen loh, bahkan nasnya matinya di Solo. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi mati itu adalah rahasia. Mungkin bisa jadi di Lauh Mahfuz dulu kita pernah membaca buku kehidupan kita. Kita di situ membaca di Lauh Mahfuz pada saat roh ditiupkan, kita disuruh membaca, ini adalah bukumu, skenario hidupmu. Makanya hidup itu panggung sandiwara, karena ada skenarionya, dan skenarionya kita baca dulu. Jadi di dunia ini kita ini sedang memainkan peran, sedang disyuting. Nah, yang menyuting siapa? Malaikat, Rokib, dan Atid. Dialah kamera Super HD. Nah, apakah yang kita lakukan sesuai dengan peran yang sudah ditulis? Loh, lah kalau perannya jelek kok kita mau? Dulu pada saat membaca skrip hidup kita sebenarnya sudah tahu kita hidup umurnya berapa, nanti matinya, istrinya berapa, rezekinya bagaimana. Pada saat kita membaca itu, kita sedang kesusahan, kita lagi nggak punya rezeki, kita ditinggalkan orang-orang tercinta,
Tapi begitu kita membuka buku catatan selanjutnya, oh habis itu kita bahagia. Oh enggak apa-apa kalau gitu. Akhirnya kita menyetujui teken kontrak dan syutingnya dimulai sejak kita dilahirkan. Sehingga setelah dilahirkan kita sudah mulai dipasangkan malaikat Raqib dan Atid. Dari situ kemudian mulailah. Jadi yang namanya buku catatan amal itu ya kameramen itu Raqib dan Atid. Ini di sini. Mereka mencatat semuanya. Maka di dalam berperanlah yang baik sesuai skenario. Karena dengan berperan yang baik nanti yang ngontrak kita seneng, maka dia akan memberikan bisa jadi kontrak-kontrak selanjutnya, scene berikutnya. Tapi kalau yang ngasih peran kita nggak seneng, berperan ngawur elek, gimana yang produsernya mau ngasih peran yang lebih baik? Nggak mau. Makanya berperanlah yang baik. Jadi Cak Dikin ini adalah sosok yang baik. Saya beberapa kali berdiskusi dengan beliaunya. Besok saya rilis ya. Besok saya rilis talk show saya, podcast saya bersama beliau. Dilihat ya. Nah, salah satunya adalah beliau ini penyanyi yang sudah lama, konvensional, yang pernah hit lagu-lagunya. Tetapi di dekade terakhir, 2 tahun terakhir, beliau ini pikirannya masih konvensional seperti dulu. Bahwa kalau rekaman itu harus 10 sekaligus, mengeluarkannya juga 10 sekaligus, launching albumnya harus dengan hingar-bingar. Beliau lupa bahwa sekarang sudah zaman digital. Rekaman, launching tidak perlu langsung sekaligus seperti itu, tapi cukup satu persatu. 1 minggu sekali kalau produktif, keberkalaannya dijaga, dan pemberitaannya juga digital. Membuat rilis sendiri dikirim ke media. Tidak perlu lagi hingar-bingar. Kenapa? Karena rekamannya sudah digital. Tidak perlu ngantri lagi. Rekaman sekarang, kamar kos-kosannya jadi di studio rekaman. Ngapain? Ribet-ribet rekaman ngantri kayak zaman dahulu. Toko kaset sudah nggak ada lagi. Yang ada adalah toko musik digital. Spotify, Audiomack, Juke, Amazon Music, YouTube Musik. Kita jualannya di sana. Jadi tidak ada lagi toko kaset sekarang. Ada mungkin masih di pasar Kelidian, tapi ternyata yang dijual bukan lagu-lagu baru, yang dijual adalah lagu-lagu lama. Jadinya adalah koleksi. Di dalam podcast Cak Dikin juga menyebutkan pernah bertugas di Papua, jadi pantokir ya, ASN. Tapi kalau sudah sekian lama dia harus kembali ke Jawa karena di sana dia mulai kangen dengan Jawa. Maka strateginya dirubah dengan sekolahlah dia diisi Institut Seni Indonesia Solo. Akhirnya menjadi alasan dia untuk kembali ke Jawa, dan akhirnya menetap di Jawa, punya istri, punya anak. Cak Dikin pribadi luar biasa, musisi top Indonesia yang lagu-lagunya sampai sekarang masih hit dan bahkan kemudian diaransemen ulang. Semoga husnul khotimah.